Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat melanjutkan kegiatan belajar mengajar pada pertemuan ke-6 ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lanjut kepada materi ke-6, pertemuan ke-6, yaitu Ma'rifatul Rasul, yaitu tentang mengenal Rasul. Itu tentang sifat-sifat Rasul. Materi tentang sifat-sifat Rasul. Lanjut. Sifatul Rasul atau sifat-sifat Rasul. Kita dapat melihat dalam bagian materi ini bahwa yang pertama adalah sifat Rasul yang pertama adalah sebagai al-bashariyah atau manusia. Bagaimana manusia biasa, Rasulullah dan nabi-nabi terdahulu tidak berhak mendatangkan hal-hal yang baru yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang kedua adalah al-ismah atau terpelihara dari kesalahan. Sebagai manusia biasa, Rasulullah mungkin pernah melakukan suatu kesalahan atau kekeliruan. Namun, kesalahan atau kekeliruan itu segera diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah as-sidqu atau sidiq atau benar. Jujur, benar, jujur. Ini adalah sifat yang utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih dia merupakan adalah seorang insan yang mengajarkan nilai-nilai kebenaran atau nilai-nilai luhur dan mengajarkan hal-hal gaib. Ya, seperti kita ketahui ketika Rasulullah mengumpulkan kaum Quraisy dan bertanya kepada kaum Quraisy, "Percayakah kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian di balik bukit itu?" Seketika itu kaum Quraisy mengatakan percaya, karena Rasulullah SAW, orang-orang Quraisy itu digelari dengan nama Al-Amin atau terpercaya. Yang selanjutnya adalah sifatul Rasul yang selanjutnya, yaitu Al-Fatonah atau cerdas. Kecerdasan termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki oleh seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia ditugaskan untuk memimpin umat manusia. Orang yang tidak cerdas tidak akan mungkin memahami atau dapat menerapkan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga tidak mungkin dapat memimpin umatnya untuk mencapai apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala atau agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang selanjutnya adalah al-amanah atau diberikan amanah atau dapat dipercaya. Al-amanah, sebagaimana kita ketahui bahwa Rasulullah SAW sebelum dilantik menjadi seorang nabi, beliau digelari dengan nama Al-Amin atau terpercaya, yang mana dapat diamanahkan dan juga dapat dipercayai oleh kaum Quraisy pada waktu itu. Yang selanjutnya adalah at-tabligh
tablik atau juga menyampaikan. Dalam menyampaikan risalah atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah tidak pernah takut kepada siapapun karena Allah Subhanahu wa taala telah melindungi Rasulullah dari kejahatan-kejahatan manusia. Ketika Haji Wada pun Rasulullah berulang kali menanyakan kepada kaumnya, apakah aku sudah menyampaikan? Seketika itu kaum muslimin pun menjawab, benar. Maka Rasulullah pun menjadi persaksian untuk Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu. Yang terakhir adalah al-iltizam atau komitmen. Komitmen ini ditunjukkan kepada keteladanan dalam setiap amal, seperti dalam mengajak orang untuk beribadah. Rasulullah SAW, beliau beribadah sampai kaki beliau bengkak ketika melaksanakan sholat malam. Dalam mengajak berjihad pun Rasulullah orang yang paling terdepan bila ada suatu hal yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan kaumnya atau kaum muslimin. Sifat-sifat sempurna tadi sifat-sifat sempurna tadi yang ada pada diri Rasulullah SAW secara singkat diungkapkan di dalam Al-Quran sebagai akhlak yang mulia atau ala khuluqin azim, berakhlak yang mulia, ala khuluqin azim, yang mana Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa diutusnya beliau di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk liutammima makarimul akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita ketahui bahwa Rasulullah SAW merupakan akhlakul Quran atau segala perbuatannya mencerminkan Al-Quran. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha, kalaupun ditanya oleh para sahabat bagaimanakah akhlak Rasulullah SAW, pastilah Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Atau dalam yang lain juga disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Maka dari itu, dengan sifat dan akhlak-akhlak yang sempurna itu, Rasulullah menjadi uswatun hasanah, teladan yang baik bagi setiap umat manusia. Karena dalam diri Rasulullah merupakan ada suri tauladan yang baik untuk diikuti oleh setiap manusia. Karena Allah menjadikan Rasulullah SAW merupakan suri tauladan bagi seluruh manusia atau khususnya umat muslim. Lanjut kepada pembahasan sifat-sifat Rasulullah Muhammad SAW memiliki sifat-sifat kerasulan. Di antaranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, al-basyariyatul kamilah atau kemanusiaan seutuhnya. Rasulullah SAW adalah manusia biasa seperti manusia yang lainnya. Ia bukan bangsa malaikat atau jin, bukan manusia setengah malaikat dan bukan manusia setengah jin. Akan tetapi Rasulullah SAW adalah bangsa manusia seutuhnya, memiliki jasad seperti manusia pada umumnya dan memiliki perasaan seperti manusia pada umumnya yang lainnya. Sebagai manusia biasa yang mendapat wahyu, beliau Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul lainnya tidak berhak mendatangkan hal baru yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang telah menerima wahyu bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Sebagai layaknya manusia, Rasul membutuhkan makan, minum, pergi ke pasar, beristri, berniaga dan lain sebagainya.
Bagaimana firman Allah ya, wa ma kana lana an na'tiyakum bisultanin illa biiznillah, dan tidak patut bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat kedua yaitu al-ismah atau terpelihara dari kesalahan dan dosa. Karena memiliki sifat al-basyariyah atau kemanusiaan manusia, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mungkin saja pernah berbuat satu atau keliru, salah satu berbuat salah atau keliru. Tetapi kesalahannya itu akan segera diluruskan oleh Allah Ta'ala sehingga beliau terpelihara dari berlarut-larut dalam kesalahan dan dosa. Inilah yang disebut sifat ismah atau dijaga, dilindungi, dicegah dan dikendalikan oleh Allah Ta'ala sehingga terhindar dari kesalahan dan juga dosa. Salah satu contoh ismah kepada Rasulullah SAW dalam peristiwa yang pernah terjadi kepada beliau sebagai dimuatkan di awal surat At-Tahrim. Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu dan Allah Maha Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga adalah sifat as-sidqu atau jujur. Jujur adalah sifat utama yang harus dimiliki setiap insan, terlebih bila ia adalah orang yang mengajak kepada nilai-nilai luhur yang mengabarkan hal-hal gaib. Rasulullah SAW bersifat jujur. Beliau tidak berdusta tentang apa yang diwahyukan kepadanya dari Allah Ta'ala. Seperti mana firman Allah dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Yang keempat adalah al-fatanah atau cerdas. Termasuk kesempurnaan yang harus dimiliki oleh seorang Rasul adalah kecerdasan, karena ia bertugas memimpin umat manusia dalam menjalankan tugasnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dibekali oleh Allah Ta'ala dengan sifat fatonah atau cerdas, sehingga dapat menjelaskan wahyu Allah Ta'ala kepada seluruh umat manusia dengan sebaik-baiknya. Bagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat kedua, dialah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab Al-Hikmah, As-Sunnah. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Beliau menyeru manusia dengan hikmah, pengetahuan, dan pelajaran yang baik serta dialog yang terbaik sebagaimana diperintahkan Allah Ta'ala. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang telah mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang kelima adalah al-amanah, yaitu terpercaya. Dan yang keenam adalah at-tabligh, itu menyampaikan risalah. Sebagai Rasulun minal mursalin, Nabi Muhammad SAW memiliki tugas balagur risalah atau menyampaikan risalah sebagai bentuk ad-daulah amanah atau penunaian amanah. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 67 yang berbunyi, hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan jika kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanahnya. Allah memelihara kamu dari gangguan manusia
sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa balagul risalah merupakan suatu penyampaian dalam suatu amanat ya. Jadi amanat Rasulullah adalah tablighur risalah, menyampaikan suatu risalah sebagai bentuk amanah beliau. Atau yang ketujuh adalah al-iltijamul kamil atau komitmen yang sempurna terhadap kebenaran. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya beliau. Beliau tidak pernah bergeser sedikit pun dari kebenaran. Beliau senantiasa berkomitmen kepadanya dari segala sisinya. Salah satu contohnya adalah beliau tidak bergeming sedikit pun menghadapi tipu daya musyrikin Quraisy yang berusaha menodai dakwahnya ya. Kesimpulan, Rasulullah SAW yaitu ala khuluqil azim, yaitu berada dalam akhlak di atas akhlak yang agung. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Qalam ayat keempat, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Beliau memiliki akhlakul Quran, akhlak Quran, sebagaimana disampaikan istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, fa inna khuluqa Nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi kana al-Quran. Sungguhnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Maka kewajiban kita selaku umatnya adalah menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat 20 ayat 21 yang berbunyi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari tutur kata dan juga dari penyampaian saya yang kurang bisa dipahami. Kebenaran datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan murni datangnya dari diri saya pribadi. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.